Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Page of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Kartu ketiga, di sini ada Ten of Wands. Kartu keempat, di sini kita punya Knight of Swords. Kartu kelima, di sini ada The Star. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Seven of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Judgment. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Judgment. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan segera memulai kehidupan baru, tetapi dengan banyaknya perbaikan, dengan banyaknya perubahan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, serta akan adanya kembali keharmonisan, kebahagiaan, serta rasa nyaman yang tumbuh di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang terkasih seperti keluarga, orang tua, pasangan, ataupun teman-teman dekat. Nah, kenapa? Di sini tergambar ada seolah memulai kehidupan baru, tetapi dengan semuanya menjadi lebih baik. Ada perubahan yang baik, ada peningkatan. Dan ada kebahagiaan serta kenyamanan kembali tercipta di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin baru-baru ini ada hal besar yang terungkap. Ada rahasia yang selama ini mungkin tertutup rapat dan akhirnya terbongkar. Karena suatu keadaan, karena suatu peristiwa. Di mana kamu mulai mengetahui bahwa ada yang tidak beres di dalam pekerjaanmu. Ada yang tidak beres di bisnis dan usahamu. Sehingga ada kemerosotan, ada penurunan dari hasil pekerjaan ataupun dari omset di dalam kegiatanmu. Dan ternyata setelah kamu selidiki, setelah kamu cari tahu, memang benar bahwa ada kecurangan, bahwa ada manipulasi, bahwa ada ketidakadilan. Dan kamu juga mulai mengetahui memang sempat ada persekongkolan, memang sempat ada perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang bisa menyebabkan kerugian untuk satu sama lainnya. Oke, tetapi dengan kebijaksanaanmu, dengan kamu mampu berpikir secara terbuka dan dewasa, kamu mulai mencari cara, mencari solusi terbaik demi kemajuan bersama. Nah, jadi dengan kebijaksanaanmu, akhirnya lingkungan dan orang-orang di mana tempat kamu berkegiatan mulai mengerti bahwa mungkin yang dilakukan mereka
merugikan banyak orang. Dan dari situlah ada tumbuh komitmen bersama untuk saling memperbaiki diri, ya, dan untuk membuang jauh-jauh kebohongan, manipulasi, ya, ketidakjujuran, dan diganti dengan hal-hal yang lebih baik. Seperti kejujuran, keterbukaan, dedikasi, ya. Dan tentunya ada sinergitas yang kembali terjadi. Ada kekompakan, ada kesolidan, ya, yang kembali terwujud di dalam kegiatan-kegiatanmu. Baik di bidang apapun, baik pekerjaan ataupun bisnis dan usaha. Dan akhirnya, semuanya mulai menunjukkan hasil yang baik. Ada peningkatan grafik, peningkatan skala dari hasil produksi, dari penghasilan, dari hasil pekerjaan, mulai membaik, bahkan mulai lebih berkualitas daripada sebelumnya. Nah, inilah, ya, yang akan membuat kemajuan finansial untuk kamu dan lingkungan di tempat di mana kamu berkegiatan. Nah, di dalam hubungan asmara juga sepertinya kamu mulai mengetahui bahwa beberapa waktu lalu, ya, sepertinya ada yang tidak beres di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu. Oke? Sepertinya ada ketidakjujuran, ya, ada kebohongan, ya, ada konflik yang berkepanjangan begitu, ya. Ya mungkin dikarenakan karena berbagai macam situasi dan keadaan. Entah itu permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan waktu yang berkurang, ya, entah itu permasalahan perhatian, ya, yang saling sama-sama tidak dapatkan secara maksimal, ya. Dan ini energinya bisa untuk kamu dan bisa untuk pasanganmu, ya. Nah, makanya, ya, ada komitmen bersama kamu dan dia, kamu dan pasanganmu, ya. Mulai menyadari hubungan ini sepertinya sudah sangat lama beku, sudah sangat lama hambar. Nah, dari situlah dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti anak-anak, ya, seperti keluarga dekat, ya, seperti, ya, orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, begitu. Nah, pertimbangan inilah yang akhirnya membuat kalian sama-sama ingin memiliki komitmen, ya, untuk segera merubah sikap, memperbaiki cara, ataupun mulai mengesampingkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak penting, sehingga kalian bisa memulai sesuatu yang baru, ya, dengan komitmen yang baik, yaitu mulai saling jujur, saling keterbukaan, ya, tidak ada lagi kebohongan begitu, ya, dan mulai saling memiliki waktu yang berkualitas untuk satu sama lainnya. Nah, sehingga hal inilah yang akan membuat hubunganmu kembali cair, hubunganmu kembali harmonis, dan terwujudlah kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Oke, inilah mungkin salah satu rahasia besar, ya, yang akan terungkap di dalam kehidupanmu. Ya, meskipun awalnya sulit, meskipun awalnya sakit dan kecewa, tetapi hal inilah yang mampu sedikit demi sedikit kamu perbaiki, ya, yang mampu menjadikan kamu lebih dewasa, lebih sabar, dan sepertinya kamu bisa menginspirasi orang-orang terdekat, menginspirasi lingkungan di tempat kamu berkegiatan, dan menginspirasi pasanganmu, sehingga ada komitmen bersama, ya, untuk membuang jauh-jauh kebiasaan lama dan ganti dengan, ya, sesuatu hal yang baru, yaitu saling memajukan dan saling membahagiakan untuk satu sama lainnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, selain fokus, ya, antara kamu, antara lingkunganmu terhadap perbaikan-perbaikan diri, ya, dan juga ada komitmen yang baik untuk terus memajukan, ya, setiap sektor, ya, di dalam kehidupanmu, dan makanya mulai ada situasi yang semakin kesini situasinya semakin membaik. Nah, jadi dengan komitmen di dalam diri, ya, dengan keyakinan bahwa harus bisa menjadi yang terbaik setiap harinya, ya, maka dari situlah terwujud kemajuan, ya, kekompakan, kesolidan hubungan
di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan, sehingga terciptalah peningkatan, kemajuan, ya, omset yang naik drastis begitu ya. Dan juga di dalam hubungan asmara. Hubungan asmaramu sepertinya semakin kesini akan semakin bahagia dan nyaman. Kenapa? Karena kamu dan dia, ya, sudah sama-sama sangat mengerti bahwa harus bisa memberikan yang terbaik untuk satu sama lainnya. Dan harus bisa membuang jauh-jauh, ya, kebohongan, ya, ketidakjujuran, ya, ataupun sibuk sendiri. Nah, buang jauh-jauh itu. Makanya kamu mulai memiliki waktu yang berkualitas untuk satu sama lainnya. Sehingga waktu yang berkualitas inilah yang kalian manfaatkan untuk, ya, saling perhatian, saling memberi rasa nyaman begitu ya. Nah, akhirnya ada kemajuan di dalam hubungan asmaramu yang akan semakin hangat, akan semakin harmonis setiap harinya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Sepertinya ini adalah kesempatan baru, ya. Kesempatan baru, peluang kembali terbuka, ya. Ada kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, ya, kemajuan di pekerjaan, di bisnis dan usaha, sehingga semakin banyaknya tawaran, pemesanan, ya, dan akan berimbas kepada omset yang akan melejit, akan naik tinggi. Oke, dan ini karena komitmen yang baik, ya. Setelah mengetahui ada ketidakberesan, ya, ketidakjujuran, ya, di dalam kegiatanmu, dan kamu bisa benahi dengan sangat baik, dan ada juga komitmen dari lingkungan sekitar juga ingin sama-sama membenahi apa yang kurang tepat, apa yang kurang baik, sehingga terwujudlah, ya, banyaknya peluang, banyaknya kesempatan semakin terbuka lebar untuk kamu dan lingkunganmu, sehingga ada kemajuan untuk bersama. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Memang tidak mudah ya awalnya, di saat mengetahui ada kebobrokan, di saat mengetahui ada ketidakjujuran, manipulasi begitu ya. Di lingkungan tempat kamu berkegiatan memang awalnya berat. Karena apa? Karena berimbas kepada kemunduran, kepada kemerosotan finansial. Bukan hanya untuk dirimu, bahkan untuk semua orang yang terlibat di sana. Oke? Tetapi inilah yang mampu kamu atasi dan kamu lewati dengan sangat baik. Nah, berkat kedewasaan, ya, kebijaksanaan cara berpikir, dan ada pandangan yang sangat terbuka dan sangat jauh ke depan. Nah, jadi kamu tidak berpikir singkat, dan orang-orang di sekitarmu juga tidak ingin berpikir singkat, dan ada komitmen untuk memajukan kembali kegiatan-kegiatan ini. Makanya, ya, beban dan tanggung jawab yang besar ini akhirnya mampu kamu lewati, ya, dan ada kemajuan untuk satu sama lainnya kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini semangat ya. Semangat, optimisme, ada energi yang besar ya antara kamu dan lingkunganmu ya. Energi inilah sepertinya energi yang sangat positif dan sangat baik, di mana kalian sama-sama berkomitmen untuk kembali tegak berdiri, untuk kembali melangkah lebih maju lagi demi kemajuan bersama. Nah, jadi ada berkah di setiap kejadian ya. Ada keberuntungan ya di balik ya mungkin kedukaan ya, mungkin kehilafan begitu ya. Jika kita sama-sama berkomitmen, berkeyakinan agar bisa menjadi yang terbaik masing-masingnya, maka akan ada kemajuan. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Ini menggambarkan di mana ada harapan. Ya, harapan yang kembali muncul, peluang terbuka lebar ya. Kebahagiaan kembali tercipta. Ini karena apa? Ini karena keyakinan, ya. Keyakinan untuk sebuah perubahan. Ada komitmen yang baik untuk bisa melakukan menjadi yang terbaik setiap harinya. Oke ya. Kita lanjut
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini pengendalian diri ya. Pengendalian diri ya, kedewasaan ya. Bisa mengontrol pemikiran, bisa mengontrol emosi. Nah, inilah mungkin yang kamu lakukan, dan ini adalah salah satu faktor ya yang bisa membuat kehidupanmu menjadi semakin baik, menjadi semakin maju, dan ada kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmaramu ataupun hubungan keluargamu. Nah, jadi pengendalian diri yang baik ya, cara berpikir yang terbuka dan tidak sempit. Nah, inilah mungkin salah satu faktor yang membawa kamu sampai ke titik ini, di mana banyak kemajuan dan banyak kebahagiaan kembali terwujud di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu ya membawa kembali kehidupanmu menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Walaupun setelah kamu mengetahui ada rahasia besar, ada kebohongan besar, ada manipulasi yang terjadi di setiap sektor kehidupanmu ataupun di dalam hubungan keluargamu, tetapi bagaimana caramu ya melewati hal itu semua sehingga kamu bisa membawa kemajuan untuk banyak orang dan membawa kebahagiaan kembali di dalam hubungan asmaramu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.